Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jessica Mariani Kase dari kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Introducing to Sociology. Buku ini diterbitkan oleh Rice University pada tahun 2013 sebanyak 508 halaman. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius atau pendamping dan kata Yunani logos atau studi tentang, yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini adalah titik awal untuk disiplin. Sosiologi adalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Ini menggunakan banyak metode berbeda untuk mempelajari berbagai materi pembelajaran dan untuk menerapkan studi ini ke dunia nyata. Berikutnya, apa itu masyarakat dan budaya? Sosiolog mempelajari semua aspek dan tingkatan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang anggotanya berinteraksi, tinggal di area yang ditentukan, dan berbagi budaya. Budaya mencakup praktik bersama kelompok, nilai, dan keyakinan. Seorang sosiolog mungkin menganalisis video orang-orang dari masyarakat yang berbeda saat mereka membawa pada percakapan sehari-hari untuk mempelajari aturan percakapan sopan dari budaya dunia yang berbeda. Berikutnya, imajinasi sosiologis. Rick Mills menyebut imajinasi sosiologis kadang-kadang juga disebut sebagai lensa sosiologis atau perspektif sosiologis. Mills mendefinisikan imajinasi sosiologis sebagai bagaimana individu memahami sendiri dan masa lalu orang lain dalam kaitannya dengan sejarah dan struktur sosial. Dengan melihat individu dan masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi melalui lensa ini, sosiolog dapat memeriksa apa yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan budaya. Dengan menerapkan metode yang sistematis dan ilmiah untuk proses ini, mereka mencoba melakukannya tanpa membiarkan bias mereka sendiri dan ide-ide yang terbentuk sebelumnya mempengaruhi kesimpulan mereka. Berikutnya, mempelajari pola bagaimana sosiolog melihat masyarakat. Semua sosiolog tertarik pada pengalaman individu dan bagaimana pengalaman itu terbentuk melalui interaksi dengan kelompok sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi seorang sosiolog, keputusan pribadi dan individu membuat tidak ada dalam ruang hampa. Pola budaya dan ketentuan sosial memberi tekanan pada orang untuk memilih satu pilihan di atas yang lain. Sosiolog mencoba mengidentifikasi pola umum ini dengan memeriksa perilaku sekelompok besar orang yang hidup dalam masyarakat yang sama, dari bagian dan keseluruhan. Bagaimana sosiolog melihat struktur sosial dasar utama dari perspektif sosiologi adalah konsep bahwa individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin mempelajari yang satu tanpa yang lain. Sosiolog Jerman Norbert Elias menyebut proses sekaligus menganalisis perilaku individu dan masyarakat yang membentuk perilaku tersebut
figurasi. Dia menggambarkannya melalui metafora menari. Tidak ada tarian tanpa penari, tapi tidak ada penari tanpa tarian. Berikutnya, sejarah sosiologi. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antara individu dan masyarakat tempat mereka berada. Banyak topik yang menjadi pusat kesarjanaan sosiologi modern dipelajari oleh para filosof kuno. Banyak dari pemikir awal ini dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menggambarkan masyarakat yang ideal. Pada abad ke-13, Ma Tuanlin, seorang sejarawan Cina, pertama kali mengakui dinamika sosial sebagai komponen yang mendasari perkembangan sejarah dalam ensiklopedia Maninya. Berikutnya, menciptakan disiplin. Pada tahun 1873, filsuf Inggris Herbert Spencer menerbitkan The Study of Sociology, buku pertama dengan istilah sosiologi dalam judul. Spencer juga menolak banyak filosofi Comte sebagai teori perjuangan kelas Marx dan dukungannya terhadap komunisme. Sebaliknya, dia menyukai bentuk pemerintah yang memungkinkan kekuatan pasar untuk mengontrol kapitalisme. Karyanya mempengaruhi banyak orang sejak awal sosiolog, termasuk Miles Durkheim. Durkheim membantu membangun sosiologi sebagai disiplin akademik formal. Dia juga percaya bahwa melalui studi semacam itu akan memungkinkan untuk menentukan apakah suatu masyarakat sehat atau patologis. Ia melihat masyarakat yang sehat sebagai masyarakat yang stabil, sedangkan masyarakat yang patologis mengalami keruntuhan sosial norma antara individu dan masyarakat. Pada tahun 1897, Durkheim berusaha menunjukkan keefektifan aturan penelitian sosialnya ketika dia menerbitkan sebuah karya berjudul Suchet. Berikutnya, perspektif teoretis. Sosiolog mempelajari peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Mereka kemudian mengembangkan teori untuk menjelaskan alasannya ini terjadi dan apa yang dapat dihasilkan darinya. Dalam sosiologi, teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan untuk menciptakan proposisi yang dapat diuji tentang masyarakat. Misalnya, pada awal perkembangan sosiologi, Miles Durkheim tertarik untuk menjelaskan fenomena sosial bunuh diri. Dia mengumpulkan data tentang sekelompok besar orang di Eropa yang telah berakhir kehidupan mereka. Ketika dia menganalisis data, dia menemukan bahwa tingkat bunuh diri berbeda di antara kelompok yang berbeda afiliasi keagamaan. Misalnya, data menunjukkan bahwa orang Protestan lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri dibanding Katolik. Untuk menjelaskan hal ini, Durkheim mengembangkan konsep solidaritas sosial. Solidaritas sosial menggambarkan ikatan sosial yang mengikat sekelompok orang bersama-sama seperti kekerabatan, berbagai lokasi, atau agama. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.